Saya langsung masuk ke page setup. Jadi di sini saya juga punya acuan referensi gitu aja. Jadi yang akan kita bahas pertama ini adalah nih, setting halaman ya. Nanti ada 4 pembahasan: setting halaman, format halaman kerja, desain halaman, sampai yang terakhir print preview sama print area. Oke, kita lanjut langsung masuk. Yang pertama tentang setting halaman. Setting halaman yang pertama ini tentang margin. Jadi di sini ada margin. Kita bisa menentukan ukuran batas atas, bawah, kanan, kiri, dan tentunya disesuaikan dengan ukuran kertas yang sudah kita pilih. Jadi ini saya ambil contoh marginnya yang normal, ukuran topnya 1,91 cm, bottomnya sama, left dan rightnya ini, kanan dan kirinya ini 1,78 cm. Dan ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kalau untuk modifikasi pilih yang custom margin. Nah, di sini untuk custom margin kita bisa sesuaikan. Topnya contoh saya kasih 2, bottomnya 3, leftnya juga 3, rightnya 2. Saya contohkan seperti ini. Jadi ini ukuran batas atas, bawah, kanan sama kiri. Di luar ukuran header sama footer, karena header sama footer ini batas yang ada di atasnya top sama bottom. Jadi itu cara setting margin. Kalau sudah langsung di OK. Nah, kalau awal tadi tidak ada menu garis putus-putus ini, tidak ada petunjuk untuk garis putus-putus ini, setelah kita setting margin langsung keluar, karena ukuran ini langsung disesuaikan dengan setting margin yang telah kita buat. Kita cek di sini, top 2 cm, bottom 3 cm, seperti ini ya, leftnya 3 cm, rightnya 2 cm. Jadi itu untuk mengukur margin. Terus selanjutnya di sini ada juga dibahas lah, ini kita sudah ya bahas tentang ukuran batas atas, bawah, kanan, kiri. Juga ada, nah ini ada center of page. Kita kembali ke Excel lagi. Center of page ini ada di menu custom margin, sama, masih satu halaman dengan margin, tapi yang bagian bawah di sini ada center of on page ya. Center on page ini untuk menempatkan isi dari data. Saya contohkan di sini, ini saya tidak pilih horizontal atau vertikal ya, saya kosongi, uncheck semua. Ini tampilannya otomatis, datanya nanti akan tempatnya akan ada di pojok kiri atas. Tetapi kalau kita pilih horizontal, sambil kalian lihat gambarnya di sini, nah sini akan menyesuaikan, otomatis akan kanan kirinya disesuaikan, akan muncul di bagian tengah. Begitupun juga vertikal. Saya matikan dulu horizontalnya. Kalau vertikal, atas sama bawah disesuaikan. Nah, dia diletakkan di bagian tengah-tengah, center on page. Center on page-nya horizontal atau center on page-nya vertikal. Apa yang terjadi kalau kita pilih dua-duanya, horizontal dan vertikal? Kita pilih. Nah, posisinya akan terletak di bagian tengah halaman, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ini tentang center on page. Oke, kita kembali modul dulu. So selanjutnya ada pembahasan tentang orientation ya. Kalau sudah kita oke, saya pilih yang horizontal aja, rata tengah secara horizontal ya, bukan vertikal. Saya klik OK. Selanjutnya ada menu orientation. Ini sama seperti kayak di Microsoft Word, tinggal
pilih portrait atau landscape. Kalau portrait ini posisi kertas berdiri, kalau landscape ini posisi kertas tidur. Tetap disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Kalau ukuran kertas ada di sampingnya ada size. Ini tinggal pilih ukuran kertas. Contoh saya pilih ukuran kertas F4. Kalau ada yang tanya, loh kok ada ukuran F4, apa bedanya dengan folio? Nanti saya buatkan pembahasan sendiri bagaimana cara menambahkan ukuran kertas, karena ukuran kertas folio dengan ukuran kertas F4 itu berbeda ukuran panjangnya. Kalau secara real ukuran kertas folio itu panjangnya 35, tetapi kalau F4 panjangnya 33. Oke, itu untuk size. Kita kembali ke modul dulu agar berurutan. Nah, ini paper size nya ya, agak sama, mengukur penjelasan tentang menjelaskan tentang ukuran kertas. Nah, di sini ada more paper size, dimana kita bisa menyesuaikan adjustnya. Oke, dimana tampilan ini? Nah, kita lihat, kita sesuaikan more paper size. Nah, ini sebetulnya sama, ini masih satu menu ya, satu menu dalam page setup. Jadi kalau kita ingin melihat semua, kita klik yang di sini bagian pojoknya, bagian toolbar menu untuk page setup. Nah, ini muncul semua. Kalau tadi pertama margin, ini tab margin ya. Kalau untuk orientation sama size itu ada di tab page orientation. Di sini juga ada skala ya, skala penampilannya nanti ditampilkan 100% atau 80%. Contohnya seperti ini. Saya bukakan data dulu, saya pakai data aja. Saya pakai data ini margin saya gunakan contoh yang paling lebar, yang paling luas ya untuk halaman kerjanya. Setelah itu orientationnya saya pilih landscape, dimana artinya posisinya tidur. Setelah itu ukuran kertasnya saya pilih F4. Kalau kita ingin melihat hasilnya, kita print preview saja. Nah, di sini di bagian atas ini, apabila print previewnya milik kalian tidak nyala, bisa ditambahkan di bagian sampingnya. Ini ada custom ini. Nah, di sini dicentang. Apabila tidak ada centang di sini, ini tidak muncul, kan tidak muncul. Tapi kalau kita custom, kita nyalakan print preview. Nah, ini ada menunya. Kita lihat hasilnya ya. Kita kembali ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ukuran margin sudah terlihat, ukurannya sesuai settingan di awal tadi. Setelah itu orientationnya landscape ya, kertasnya tidur, dan paper size nya menggunakan ukuran F4 ini. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi. Setelah itu kita lihat di sini, kita akan melakukan adjust to. Nah, kita lihat ya. Perhatikan di sini ini ada garis. Ini sebagai alat bantu juga untuk bisa melihat hasilnya saat kita melihat di print preview. Jadi sebelum di print preview kita bisa membuat informasi garis putus-putus ini sebagai acuan. Saya contohkan dulu aja. Ini dilihat garisnya. Apabila adjust to-nya saya kecilkan, tidak kelihatan ya, berarti artinya masih cukup sesuai dengan batas margin yang sudah di setting di depan. Kita kecilkan lagi, masih sama, masih sesuai batas. Kita kecilkan lagi. Oke, lihat
Jadi batasnya di sini di kolom G, sekarang batasnya menjadi luas hingga ke kolom H. Artinya apa? Size-nya atau skalanya itu diperkecil. Kita lihat hasilnya di print preview. Nah, hasilnya diperkecil. Jadi skalanya ini diperkecil. Kita bisa lihat di sini juga ada page setup. Nah, kita lihat, perhatikan. Di sini 85, saya kembalikan perbesar, saya oke. Ini ya, dilihat di sini. Jadi tulisan ini akan membesar. Skala tulisannya akan diperbesar atau diperkecil. Nah, ini nanti akan otomatis menyesuaikan karena data yang ada di Excel ini akan ditampilkan di page atau halaman kerjanya sesuai skala yang telah ditentukan. Nah, kira-kira itu fungsinya scale. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada print title. Nah, ini print title biasanya digunakan untuk print yang halamannya lebih daripada satu, di mana setiap halaman itu headernya tetap muncul. Saya contohkan. Di sini saya ingin menampilkan header akan muncul pada setiap halaman. Kita lihat dulu hasilnya. Di sini ada 2 halaman ya. Kalau kita cek halaman kedua, nah ini kan headernya berbeda ya, kebetulan ini datanya menyamping ya, landscape. Kalau datanya ke bawah nanti akan menyesuaikan, tapi kita fokus untuk menampilkan headernya ini, header dari data ya. Kita lihat, saya ingin menampilkan bagian atas ini muncul terus di setiap halaman. Caranya seperti apa? Di page layout, pilih print title. Setelah itu di print title pilih yang terus to repeat at top. Jadi baris ini di repeat terus untuk muncul di setiap halaman. Jadi kita pilih di sini, kita arahkan kursornya. Setelah itu paling gampang ini kita klik sesuai baris yang ingin dimasukkan. Nah, langsung muncul ya, kedip-kedip lah. Ini area yang ingin dijadikan terus to repeat at top. Setelah itu langsung oke. Hasilnya seperti apa? Hasilnya baru bisa dilihat saat di print preview ya. Ini muncul, kita cek halaman kedua. Tidak muncul. Kita buat datanya yang benar dulu, mungkin ada kesalahan datanya. Sampai oke, seperti ini saya letakkan di bawah dulu. Saya pindah bagian bawah, contoh ini saya hapus. Sebentar, salah.